Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing-sharing pengetahuan mengenai program alamiah pikiran bawah sadar. Sebelum kita lebih jauh mengenai program alamiah, tentunya kita harus mengetahui apa yang ingin kita program ulang di pikiran bawah sadar kita. Misal, contoh yang tertanam di alam bawah sadar kita, misalnya kebiasaan, ataupun ada memori yang ingin diperdalam memorinya, ingin diingat, intuisi, kreativitas, persepsi, kepercayaan. Itu adalah yang bisa kita rubah di dalam pikiran bawah sadar kita. Oke. Program alamiah pikiran bawah sadar. Ketika kita membahas mengenai program alamiah pikiran bawah sadar, kita harus mengetahui bagaimana program-program tersebut dapat terbentuk. Tentunya yang disebut sebagai program adalah gabungan dari banyaknya informasi hingga akhirnya menjadikan suatu program permanen di pikiran bawah sadar kita. Jika itu programnya positif, akan sangat baik kepada diri kita. Tetapi jika itu programnya negatif, tentunya itu tidak baik untuk kita. Yang harus kita ketahui, yang pertama, kita harus lihat dulu, informasi itu akan masuk melalui stimulus eksternal. Apa saja stimulus eksternal itu? Yang pertama dari orang tua, guru, teman, bahkan TV, internet, lingkungan. Nah, dari semua itu banyak informasi-informasi masuk, akhirnya masuk melewati panca indera kita, lalu itu masih di taraf pikiran sadar. Di pikiran sadar ini lalu diidentifikasi, dibandingkan, dianalisa, dan diputuskan apakah informasi itu berguna untuk kita saat ini atau tidak. Jika kita membutuhkan informasi itu dan berguna pada saat sekarang ini, maka informasi itu akan langsung masuk kembali ke tahap selanjutnya, yaitu di critical area otak, atau disebut juga dengan critical factor. Bagaimana cara menembus critical factor ini? Oke, yang pertama, kita bisa melibatkan emosi. Informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita ini jika dibarengi dengan emosi, dengan rasa, maka bisa akan langsung masuk. Itu yang pertama, dengan emosi. Yang kedua, dengan repetisi, pengulangan. Informasi yang terus diulang-ulang akan menjadi nyata di pikiran kita. Selanjutnya, figur otoritas. Informasi yang disampaikan oleh seorang yang berprofesi, yang sudah ahlinya, itu akan mudah untuk diterima di pikiran kita. Langsung menembus critical area otak. Ketika informasi-informasi itu sudah menembus critical factor area otak, maka akan langsung masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nah, naasnya pikiran bawah sadar tidak dapat membedakan yang mana yang positif dan yang mana negatif. Dan gabungan dari informasi-informasi yang masuk tersebut, mau itu positif ataupun itu negatif, alam bawah sadar menganggapnya netral, semua baik. Terjadilah program permanen di pikiran bawah sadar. Itulah struktur program alamiah pikiran bawah sadar.